mati di penjara, mati di rumah sakit, mati bunuh diri, atau membusuk di kantor polisi. Dah itu aja ujungnya. Saya nggak keberatan, Alkitab tuh alas bong sabu-sabu saya. Dan udah brutal lah. Teman-teman angkat saya terus mereka buang saya di got. Dibuang Karena Halo semua, welcome back to Today's Message Podcast bersama saya Agung Chandra dan masih dalam seri kita Lepas dari Keterikatan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang yang luar biasa. Beliau juga membantu di BNN dalam menanggulangi narkotika. Apa kabar Kak Yeri? Thank you sudah diajak. Oke, thank you Kak bisa hadir hari ini bersama dengan kita. Dan aku mau ngobrol-ngobrol nih Kak. Kak Yeri kan sempat terjerat juga dalam narkoba ya Kak. Yeah. Boleh diceritain nggak sih Kak, waktu itu awal mulanya gimana sih bisa sampai terjerat itu? Awal mulanya itu satu SMP ya. Satu SMP. Iya. Jadi, nah saya tuh tidak dalam kondisi broken home, nggak dalam kondisi ditekan orang. Cuma waktu itu jajanan sekolah, tapi ternyata tukang jajanan itu bandar narkoba. Wah. Jadi dia kasih jajanannya, dia kasih di sekolah ya di itu sekolah, ya? di sekolah. Oke. Lalu dia nawarin narkoba saat itu. Ya dengan segala macam bujukan lah gitu. Nah waktu itu nggak terlalu banyak edukasi soal narkoba tuh, nggak terlalu banyak. Belum ya pada saat itu ya. Jadi orang nggak terlalu tahu. Tapi ya dia agresif aja terus. Nah akhirnya ya udahlah, saya coba aja gitu awal-awal tuh. Jadi saya tidak dalam kondisi mengejar sesuatu yang wah banget, karena waktu itu saya atlet tenis, punya ranking nasional juga. Wah. Ya, terus lumayan ranking di sekolah juga. Jadi saya pikir saya nggak perlu buktikan apa-apa. Iya. Gitu. Karena udah berprestasi juga gitu kan. Dan sebenarnya ini yang sampai hari ini masih menjadi celah sih. Buat banyak orang akhirnya terpleset ke dunia narkotika, bahwa mungkin bahasanya penasaran sih. Penasaran ya. Jadi ada orang yang berhasil memprovokasi rasa penasaran saya. Lalu mungkin waktu itu saya nggak punya banyak informasi. Iya. Di saat itu lalu ya udah terima aja gitu kan. Karena ya nggak terlalu paham juga. Nggak terlalu paham juga iya. gitu. Dan memang itu sengaja oleh sindikat-sindikat, mereka mengkondisikan seperti itu. Wah, iya. Akhirnya disitulah awalnya terjerat dari dengan narkoba gitu. Tapi sempat nggak kayak ada perasaan ragu atau kayak takut atau kayaknya enggak deh gitu? Sempet, cuma dia itu agresif banget gitu loh. Oh. Udahlah, nyantai lah, kayak gitu. Jadi bahasa-bahasanya lah bahasa-bahasa nantangin gitu loh. Masa sih cemen lo. Ya. Nah akhirnya ya beneran kena di situ. Terprovokasi juga ya. Rasa penasarannya terprovokasi gitu. Oke, jadi akhirnya gimana tuh Kak? Maksudnya jadi kayak balik lagi kah ke dia, minta lagi? Iya, akhirnya dari tadi dikasih gratis, lalu mungkin 2 minggu 3 minggu ke depan udah mulai datang minta dan akhirnya mulai kenal jenis-jenis yang lain sih. Yang awal itu adalah psikotropika. Oh, oke. Ya, obat-obatan psikotropika. Lalu mulai kenal jenis lain, mulai kenal ganja, mulai kenal semua. Akhirnya ya itu rally lah, nggak berhenti sampai kurang lebih 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun. Dari SMP 1 berarti itu bahkan udah sampai cukup dewasa juga ya masih terjerat ya. Oke, nah itu boleh diceritain nggak Kak? Maksudnya selama perjalanan 9 tahun tuh gimana? Ya, akhirnya kan mulai mengalami dampak dari penyalahgunaan narkotik itu. Pertama, sekolah berantakan. Akhirnya saya dikeluarin tuh. Dari sekolah. SMP 2 kali, SMA 8 kali. Sampai blacklist saya di sekolah-sekolah Jakarta tuh, pindah ke Banjarmasin. Tapi maksudnya masih kepikiran untuk terus sekolah gitu ya? Iya, karena waktu itu kan masanya sekolah, nggak mungkin putus juga. Iya. Tapi nggak mungkin jalan juga gitu. Nah,
pasti kan orang tua mau anaknya sekolah. Kalau saya sih niat sekolah, tapi jadi ada dorongan dari orang tua juga untuk sekolah. Tapi sulit sekolah sambil mengkonsumsi narkoba tuh sulit. Akhirnya ya kayak saya lah. Berkali-kali pindah, sampai pindah Banjarmasin, pindah Cirebon, pindah Losari, pindah Tegal. Jadi akhirnya itu satu sekolah, kedua fisik. Gitu loh. Jadi akhirnya berapa kali muntah darah di kelas. Sampai udah muntah darah di kelas. Iya, jadi punya masalah di paru-paru, punya masalah di ginjal, punya masalah di liver, punya masalah di jantung. Ya kan, dokter vonis saya kena hepatitis C akut. Liver saya bermasalah karena tertular lewat jarum suntik waktu itu. Lewat jarum suntik. Lalu psikis saya juga bermasalah. Udah mulai ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Nah itu dan rentetan-rentetan efek dari masalah narkoba ini kan. Belum masalah sosial, dijauhin di mana-mana. Ke gereja orang takut, ke komplek orang takut, ke saudara juga orang takut. Iya. Ya, itu yang mungkin nggak pernah dikasih tahu oleh bandar-bandar ketika dia mencoba menawarkan satu konsekuensi pasti yang kayaknya merata deh, orang-orang akan ngalami dah. Ujungnya sampah lah, jadi sampah. Ya kalau nggak dibuang, ya mati di penjara, mati di rumah sakit, mati bunuh diri, atau membusuk di kantor polisi dah, itu aja ujungnya. Jadi pada waktu pertama kali Kak Yeri ditawarin, yang nggak pernah tahu bahwa itu semua adalah resikonya gitu ya? Nggak pernah ada yang ngasih tahu resiko-resikonya. Ketika orang nawarin, ya memang enak, saya akui memang enak, tapi enak yang berkonsekuensi gitu. Oke. Nah gimana tuh Kak, pertama kali nyoba tuh rasanya kayak gimana? Iya, kalau dibilang nggak enak bohong lah. Ya karena dia memicu endorfin, dopamin, hormon ya. Iya hormon, lalu menyebabkan euforia yang ya saya akui luar biasa memang, sensasional. Nah itu orang bilang sensasional. Dan itu nagih ya. Dan itu kan zat adiktif, artinya tubuh ini punya sifat toleran. Dia akan mentolerir zat-zat ini sehingga zat-zat ini menjadi edik atau kecanduan. Iya. Lalu dosis bertambah dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, Kak Yeri tadi kan sempat cerita ya sampai pindah-pindah sekolah, terus nilai semua juga sekolah berantakan. Nah, pada saat itu orang tua tahu nggak, Kak? Berapa tahun awal sih nggak tahu. Nggak tahu. Ya, mereka mungkin lihat ya ini nakal aja anak-anak ini kali gitu. Sampai satu malam saya datang ke papa saya, terus saya ngomong. Karena waktu itu saya udah dikejar hutang. Udah barang-barang udah habis saya jual-jualin. Iya, demi beli ya. Iya. Udah dikejar bandar waktu itu, udah ditarget polisi. Jadi saya udah sampai ditarget polisi juga. Iya. Jadi akhirnya ya saya mentok lah, mungkin jalan yang paling aman waktu itu ya. Saya panggil papa saya, ngomong berdua. Terus saya ngomong udah make ya, disitulah. Jadi saya bukan ketahuan, saya ngaku. Karena udah terdesak. Nah disitulah awalnya papa saya dan mama saya tahu. Saya tuh mengkonsumsi. Itu kira-kira umur berapa tuh Pak? Itu satu SMA kayaknya. Oh udah satu SMA ya? Oke, berarti udah cukup lama ya pakai. Cukup lama. Terus waktu orang tua tahu gimana Kak? Ya sama, orang tua saya tuh ya misinformasi. Dipikir tuh kan itu. Yang saya konsumsi namanya putau. Dulu populer, sekarang mungkin sedikit lah. Putau itu ampas heroin lah. Nah, nama putau sendiri itu nama minuman ringan tahun 70-an. Jadi orang berpikir cuma kayak minuman ringan alkohol 5%, enggak taunya itu heroin, ampas gitu. Nah, akhirnya papa saya mulai berpikir untuk mencari jalan keluar. Tapi saya nggak ngalamin kekerasan, nggak ngalamin penolakan di keluarga. Iya. Nggak pernah? Nggak sih, nggak. Wow, oke. Gitu. Nah terus gimana perjalanan kakak, kan maksudnya udah sampai muntah darah gitu kan? Berarti kan ini maksudnya udah cukup kritis juga kan? Nah gimana akhirnya bisa sampai keluar tuh? Ya jadi ya pastilah
dengan mencari tenaga medis ke dokter. Ke dokter. Iya, karena ada beberapa dokter yang disarankan dokter 1 gagal, dokter 2 gagal, dokter 3 gagal, Akhirnya dokter 4. kecanduan lagi Iya. gitu ya. Jadi saya minum obat dokter juga, pakai narkoba juga, iya, gitu. Nah akhirnya mungkin terus kita udah coba semua terapi lah, nggak semua sih, tapi banyak terapi, kayak terapi ozon, akupuntur, naltrexone Israel punya, Suboxone dan sebagainya. Lalu nggak ada progres gitu. Iya. Nggak ada progres. Nah, saya pernah berinisiatif waktu itu. Wah, mungkin solusinya di hal rohani nih. Itu termasuk saya coba. Udah kepikiran bahkan. Udah kepikiran. Oke. Ya, saya ikutlah satu retret. Satu retret 3 hari. Nah, hari kedua saya tuh dipanggil secara khusus sama pembimbingnya. Ya, saya dibilang karena saya bandel, saya dibilang kayak Paulus keras kepala. Emang Kakak waktu itu ngapain pas retret itu sampai? Sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya dituduh satu bawa alkohol, kedua nyelinap ke asrama perempuan, ketiga menyebarkan rokok waktu lagi ibadah. Di tengah-tengah retret lagi. Iya, gitu. Oke. Gitu. Akhirnya saya dibilang lah, kamu tuh Yudas Iskariot, gituin saya. Wah. Okay. Akhirnya saya dipulangin waktu retret itu sama panitia. Jadi teman-teman lanjut retret, ya saya pulang. Nah situ saya kecewa sih. Maksudnya ya kalau dokter gagal ya udahlah. Tapi kalau hal rohani gagal kan, terus saya mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Itu kan udah paling. Jadi buat saya ketika orang rohani nolak saya, ya itu pasti Tuhan nolak saya juga. Nah sejak itu saya berpikir bahwa udahlah, saya nggak mau lah Yesusan tuh. Udah nggak ada harapan juga. Percuma. Ya. Mereka buang saya dan mereka bilang Yesus baik gitu loh. Buat saya nggak masuk akal lah. Makanya dulu saya nggak keberatan, Alkitab tuh alas bong sabu-sabu saya dan udah brutal lah. Pokoknya saya cuma mau main sama yang bukan Kristen. Segitu bencinya. Segitunya. Jadi saya udah nggak deh. Nah satu kali saya main sama yang lain, lalu saya overdosis satu malam. Oke. Satu malam saya overdosis. Ditemukan udah berbusa, udah biru, udah kaku. Nah lalu teman-teman angkat saya, terus mereka buang saya di got. Dibuang karena mereka takut urusan sama polisi karena dipikir saya udah mati. Bangunlah saya dari got pagi-pagi. Bukannya ditolong malah dibuang ya? Iya, itulah dunia pecandu. Oke. Begitu. Nah jadi waktu itu saya berpikir gini, surga nolak, neraka juga nolak. Orang gereja nolak, orang dunia buang. Gitu. Jadi ya sudahlah, selesai udah. Menurut saya itu tamat gitu, selesai. Jadi satu malam saya berpikir juga udahlah, terlalu lama make, nggak mungkin bisa sembuh. Jadi satu malam saya kunci kamar saya ambil 1 gelas racun serangga. Nah udahlah. Saya nggak pernah kuliah karena ya target operasi polisi waktu itu. Iya. Dan saya yakin kok mana ada perusahaan mau terima orang model saya. Kalau saya juara Olimpiade, orang sanjung-sanjung. Saya penjahat, nggak naik kelas, pecundang, pecandu narkoba, penyakitan. Nggak ada apresiasi buat saya, nggak mungkin. Siapa mau jadi istri saya? Teman aja nggak mau. Iya. Nah jadi saya akhirnya memutuskan untuk ngambil satu kesimpulan dan keputusan yang permanen lah. Ya udah bunuh diri aja lah. Karena ya nggak ada yang mau nerima juga gitu kan. Iya. Sekarang harapan terakhir katakanlah gereja. Gereja juga takut kalau saya datang. Iya. Saat itu ya. Iya. Mereka lebih concern menjaga yang udah ada dibanding mengundang orang-orang kayak saya yang punya resiko merusak domba-domba yang lain. Jadi saya bisa mengerti. Oke. Tapi akhirnya ya buat saya ya saya nggak ada harapan. Ya. Nah akhirnya di tengah keputusasaan itu saya minumlah 1 gelas itu. Lalu saya nggak sadarkan diri selama saya nggak tahu berapa jam. Tapi dari malam sampai pagi. Oke. Nah besoknya saya bangun, saya kaget, saya nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, bener-bener nggak kenapa-napa, nggak harus ke rumah sakit, nggak harus kuras isi perut, normal aja kayak orang bangun. Oke.
Nah, disitulah pertama kali saya percaya Yesus itu hidup. Yesus itu benar. Wow. Nggak mungkin dia hanya cerita guru sekolah minggu. Kalau dia cuma hanya sekedar cerita guru sekolah minggu, pendeta dan orang tua saya nggak mungkin hidup. Gitu loh. Jadi saya dapat nyawa serep Nyawa serep ya. untuk percaya bahwa dia hidup. Dan dia bukan cuma hidup, dia juga pasti memberikan sebuah pengharapan akan masa depan. Disitulah saya bangkit. Disitulah pertama kali saya percaya bahwa ternyata bisa ya seorang yang udah sesampai itu. Makanya saya berpikir bahwa ya dia pemulung. Kalau enggak saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Gitu. Dan disitulah mulai sebuah petualangan spiritual saya. Itu sekitar 20 tahun yang lalu lah. Sampai hari ini. Nah, itu sebenarnya kronologis dari terikat dan akhirnya lepas, di mana peranan Yesus itu sangat dominan dan punya peranan terpenting dan paling penting. Paling penting ya. Iya. Jadi kan isunya gini, bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan baik. Udah selesai di situ. Iya. Karena dalam keadaan Kayeri yang bisa dibilang sampah yang bahkan dibuang ya sama teman-teman gitu kan. Tapi Tuhan yang justru, kalau bahasanya Kayeri tadi, pemulung gitu, yang ngambil, yang mau nerima Kayeri gitu kan. Wah, luar biasa banget sih. Dan bahkan setelah minum racun gitu, harusnya kan pasti ya kenapa-napa, ini sama sekali nggak kenapa-napa. Sama sekali nggak kenapa-napa. Di situ saya percaya bahwa mujizat masih ada. Wow. Nah, setelah itu Kayeri benar-benar lepas dari. Di situ enggak sih, masih bergumul sih. Tapi udah progres jauh lah, progres jauh. Makin membaik, tapi intensnya berkurang, tapi makainya masih. Bisa dibilang itu salah satu titik balik pertamanya ya. Nah, terus pada saat itu gimana Kayeri? Kan orang tua taunya kan awalnya tadi putau tuh kan cuma kayak minuman ringan gitu. Akhirnya ya semua bermasalah lah. Semua bermasalah sampai akhirnya kakak saya pun keikut make. Kakak saya laki-laki, adik saya perempuan enggak, syukurnya. Tapi itu ya tuh neraka lah di rumah. Yang terjadi saya ambil barang, jual barang, pukul orang, polisi datang, tipu sana, tipu sini, barang-barang habis. Dan itu kayak nggak ada ujung gitu. Dampaknya. Dan semua struggle, papa saya struggle, mama saya, adik saya perempuan apalagi, kakak saya akhirnya kena gitu loh. Jadi kayaknya kalau satu orang kena, 10 orang di sekitarnya akan repot dah. Berantakan semua. Akan berantakan, dan itu memang sebuah realita yang ada ya. Gitu. Dan ya itu yang terjadi juga sampai hari ini. Orang-orang yang sedang berjuang untuk mengatasi kecanduannya ya. Dampak-dampak itu sih. Jadi gimana keluarganya, semua orang-orang di sekitarnya ya. Nah, terus Kayeri kan berarti kan masih ada keterikatan kan, walaupun itu adalah salah satu titik baliknya gitu kan. Nah, boleh diceritain lagi nggak Kak? Maksudnya perjalanan berikutnya tuh gimana sampai bisa benar-benar lepas? Jadi satu kali mama saya itu ketemu temennya, lalu temennya memperkenalkan mama saya ke satu hamba Tuhan. Seorang pendeta muda, bukan pendeta penuh, pendeta muda lah. Dia punya 2 anak, satu umur 4 kelas 4 SD, satu kelas 1 SMP. Yang bungsu laki-laki, yang tua perempuan. Nah, akhirnya saya teleponan sama pendeta itu. Ya kan, dia cerita panjang lebar, suruh buka ayat. Nah, tiba-tiba dia ngomong gini, "Oke deh, kamu tinggal di rumah saya aja." Gitu. Ya, jadi saya kan kaget gitu loh. Dulu saya kalau ke rumah saudara, mereka gembok pintu loh. Ini kok nyuruh saya ke rumah. Sedangkan rumah saya aja habis. Padahal semua orang pada waktu sebelumnya menolak Kayeri gitu. Ini malah suruh ke rumah saya gitu. Ya, jadi akhirnya kesana lah saya. Nah, setelah saya kesana, saya kaget gitu. Rumahnya tuh yang model pagarnya nggak ada. Terus naruh kunci sembarangan. Saya gembok 5 aja bisa saya buka dulu. Nah, terus saya disuruh panggil dia papi, istrinya mami. Terus dia bilang gini sama anaknya yang kelas 4 SD. "Dek, kamar kamu buat Kayeri ya."
Oke Pi, kaget saya. Yakin nih mau ngizinin orang kayak gua nih tinggal di sini. Terus dipegang tangan suruh tidur di situ. Sangat menerima ya. Iya. Oke. Nah, sejak hari itu kurang lebih sampai setahun lebih. Tiap malam dia doain saya. Setiap malam. Setiap malam. Saya dengar dia meratap, menangis, doain kalau saya lagi nagih dipijitin gitu. Saya diperlakukan bener-bener kayak lebih dari anaknya gitu. Gitu. Bahkan dia ninggalin pekerjaan utamanya untuk bisa maksimal nolong saya gitu. Oh, oke. Di situ untuk kedua kalinya saya melihat Yesus. Bahwa ada orang yang punya iman untuk orang model saya. Iya. Itu 2001. Sekarang 2021 waktu rekaman ini diambil. Artinya dia bisa melihat saya sampai 20 tahun ke depan. Iya. Gitu. Dia nggak berhenti berjuang, dia dampingin saya, dia tolongin saya, dia ajarin saya. Iya. Dia Dan percaya. Dia percaya, dia kasih saya kesempatan, dia kasih saya ruang salah. Iya. Nah, makanya saya nggak kapok karena ditakut-takutin gitu, hukuman mati lah apalah, enggak. Saya jerah karena ada yang peduli. Nah, kepedulian itu mulai membawa saya kepada pintu gerbang untuk pengenalan akan Tuhan yang sempurna. Oke. Gitu. Jadi justru karena kepedulian ya, bukan karena hukuman. Bukan. Oke. Karena kalau hukuman saya udah hukum mati diri saya sendiri. Iya, benar. Gak usah ditakut-takutin. Iya. Saya udah eksekusi diri saya sendiri. Nah, disitulah saya mulai melihat bahwa ada sebuah power yang bisa mengalahkan kejahatan terorganisir narkotika, yaitu cinta, kasih, penerimaan, dan pengampunan. Wow, oke. Dan sebenarnya itu yang dirampas ketika orang pakai narkoba. Makanya banyak banget keluarga-keluarga yang mendampingi anaknya, mereka mulai kesulitan untuk terima. Iya. Apa adanya gitu. Karena cinta kasih itu yang dirampas ya. Iya. Oke. Jadi saya belajar satu hal nih. Hanya yang kita kasihi yang bisa kita rubah. Hanya yang kita kasihi yang bisa kita rubah. Yang akhirnya bisa kita rubah. Oke. Kalau kita mau merubah orang model saya, ya mesti belajar mengasihi. Iya. Gitu. Betul. Karena saya pulih karena kasih, karena penerimaan, karena pengampunan, karena kesempatan kedua, karena diberikan ruang salah. Iya. Gitu. Dan kondisi sehancur apapun bisa dipulihkan ya Kak? Ya. Oke. Saya udah lihat yang lebih parah dari saya banyak. Dan mereka mengalami sebuah pemulihan yang luar biasa. Wow. Gitu. Oke Kak, mungkin kalau aku boleh tanya nih Kak, apa sih pesan Kak Yeri buat orang-orang di luar sana yang mungkin sedang kecanduan nih, yang nggak bisa lepas nih? Ya. Jadi gini, yang pertama, jangan percaya statement dari manapun, termasuk dari orang-orang yang punya kompetensi. Let's say itu BNN atau dokter, bahwa one way ticket, sekali lu make lu nggak akan bisa berhenti. Oh, oke. Kedua, jangan percaya bahwa pecandu narkoba nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Pecandu narkoba bisa disembuhkan, bisa juga dipulihkan. Orang berhak ngomongin kalian juga berhak nggak dengar omongan orang. Begitu. Dan jadi apapun yang terjadi, tetap berpegang teguh pada pendirian ini bahwa penyalahguna, pemakai bisa disembuhkan. Jadi ya pantang menyerah lah. Pasti ada jalan keluar ya Kak? Oke. Nah, mungkin kalau justru nih buat orang-orang yang punya keluarga, teman, saudara yang pakai, apa Kak yang bisa kita bantu? Iya, jadi kalau kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan, segera mencari informasi untuk rehabilitasi sih. Oke, maksudnya nggak usah kayak malu, sungkan, takut gitu ya? Iya, itu bukan aib sih. Ya bukan aib gitu. Dan mereka harus segera ditolong. Kalau mereka nggak segera ditolong atau dibawa ke rehabilitasi, maka akan kebuka kemungkinan besar mereka akan berurusan dengan hukum. Gitu. Iya. Karena tadi balik lagi, cinta, kasih, kepedulian itu yang bisa nolong gitu ya, yang justru malah bisa melepaskan orang dari narkotika itu ya. Betul. Kasih dan cinta dan
kepedulian. Nah, selain tadi cerita tentang pendeta muda yang nolong kakak gitu, ada lagi nggak orang-orang yang maksudnya berperan besar dalam hidup? Orang tua sih. Orang tua ya? Orang tua. Boleh diceritain sedikit nggak, Kak? Iya, jadi peran papa, mama sama adik perempuan saya yaitu yang paling dominan sih. Gitu. Mereka percaya saya bisa pulih. 2, mereka berkorban. Mereka nggak minta saya berkorban, mereka yang berkorban. Perasaan, waktu, uang, semuanya. Oke. Gitu. Mereka berkontribusi untuk saya bahwa nggak ada bekas anak, nggak ada bekas kakak. Apapun yang terjadi, saya tetap anaknya mereka, tetap kakaknya mereka buat adik saya. Dan ya sekali lagi, pantulan penerimaan kasih itu menurut saya lebih kuat dari narkoba itu sendiri gitu. Jadi gini, kasih lebih kuat. Jadi lebih kuat. Kalau pemakai narkoba nggak menemukan yang lebih enak, sulit berhenti. Dan kasih cinta yang datang dari Tuhan itu sebenarnya punya powerful yang dahsyat untuk bukan cuma menanggulangi ya, bahkan juga untuk mencegah. Wow. Jadi cinta kasih dari Tuhan itu yang lebih besar daripada narkoba. Gitu. Dan kalau aku lihat dalam kehidupan Kak Yeri juga ya, itu berarti memang benar-benar cinta kasih itu bisa kita rasakan salah satunya melalui orang-orang di sekitar kita ya. Betul. Walaupun mungkin ada pengalaman pahit juga tadi yang dipulangin gitu-gitu ya. Betul. Ya buat saya cinta Tuhan nggak bisa dibalas kecuali diteruskan. Wow, nggak bisa dibalas kecuali diteruskan. Iya. Oke. Jadi kita yang harus meneruskan kasihnya Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, boleh tahu nggak sekarang kan setelah Kak Yeri lepas dari semua itu gitu kan, apa sih maksudnya yang Kak Yeri pengen lakukan gitu setelah berhasil gitu lepas dari itu semua? Iya, kerinduan terbesarnya adalah melawan stigma negatif masyarakat gitu. Karena itu dulu pengalaman Kak Yeri juga ya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maksudnya stigma negatif itu sebenarnya satu kekuatan yang bisa menghancurkan banyak hal hari-hari ini. Kita nggak boleh mengizinkan budaya stigma negatif itu kita pelihara. Gitu kan. Ya jadi misalnya ya kita nggak boleh menganggap remeh karena orang pernah pakai narkoba. Gitu. Stigma. Jadi yang paling berat buat saya hari ini adalah bukan kepengen make sih, gitu loh. Karena stigma negatif gitu. Saya punya pengalaman banyak. Pertama, saya pernah melayani satu gereja. Saya sebagai pembicaranya, dan saya datang lebih awal melihat-lihat tempat ibadah. Lalu tiba-tiba security mendekati saya dan mencurigai saya ingin mencuri di tempat tersebut. Kebetulan saya pakai tangan pendek begini. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Bahkan saya jelaskan saya pembicaranya. Dan di pemikiran security-nya waktu itu nggak mungkin ada pembicara model gini. Saya tetap dibawa loh. Wow. Akhirnya ada poster gede, lalu ada muka saya. Baru dia percaya bahwa saya ini pembicaranya. Oke. Iya, gitu. Lalu 2003 saya pernah daftar satu sekolah Alkitab untuk nggak ada motivasi lain, ingin diperlengkapi Tuhan gitu. Tapi tiba-tiba salah satu dosennya bilang gini, kamu pikir-pikir lagi lah mau sekolah Alkitab di sini. Karena kamu mantan pemakai narkoba, kayaknya otak kamu nggak mampu ikut pelajaran di sini. Saya digituin. Terus saya bilang gini, Pak, kalau saya lulus jadi kayak Bapak, mending saya nggak usah, Pak. Terus saya keluar. Ya, saya belajar otodidak. Gitu. Pernah sekali juga di salah satu gereja di daerah Tangerang. Saya diidentifikasi oleh pengerja gereja teroris yang mau ngebom gereja. Karena penampilan. Jadi stigma negatif itu melekat. Sebelum pandemik saya melayani satu gereja besar di Jakarta. Nah, ketika menjelang khotbah saya ke kamar mandi, saya dengan istri saya dipanggil sama yang PIC ibadah saat itu. Lalu orang itu tanya sama istri saya, apakah benar Yeri udah berhenti? Segitu kok mau menikah sama mantan pemakai narkoba? Apa nggak takut anaknya cacat? Begitu dan nggak pernah mudah gitu loh. Saya pernah mengembalakan satu gereja selama 10 tahun. Saya pernah menjadi full timer dan saya perlu durasi magang
2 kali lipat lebih dari yang nggak pernah pakai narkoba. Oh. Dan ini membuat banyak kawan-kawan saya yang dari kecanduan narkoba pengen baik akhirnya gugur karena sulit menemukan tempat yang bisa menerima apa adanya, tidak memandang negatif gitu sih. Iya, jadi mungkin kesulitan utama bagi para orang-orang yang terikat gitu ya, bagi orang-orang yang terikat narkoba itu adalah justru menemukan tempat yang mau menerima mereka, yang mau mensupport mereka gitu ya. Karena stigma negatifnya itu udah terlalu kuat banget gitu kan, kayak ya udah kalau pemakai narkoba harus bisa dibilang dibuang gitu kan, dijauhkan. Iya, makanya disitulah saya belajar bahwa menurut saya keterbukaan bukan awal dari pemulihan. Menurut saya penerimaan dan pengampunan. Penerimaan dan pengampunan itu dulu awal dari pemulihan. Oke. Keterbukaan, kalau nggak ada penerimaan dan pengampunan, itu berarti keterbukaan awal dari ketahuan. Yang ada habis itu malah dibuang ya. Iya. Oke Kak, mungkin berarti bisa dibilang salah satu kunci untuk bisa keluar di sini adalah komunitas juga ya Kak ya, keluarga gitu. Karena kita pada akhirnya kita nggak bisa sendiri, kita perlu orang-orang yang bisa meneruskan. Iya, dan kita perlu juga latih orang-orang untuk bisa menjadi komunitas yang bisa memprovide kebutuhan-kebutuhan khusus dalam tanda kutip orang-orang yang punya latar belakang kayak gini. Harus dibangun juga ya, disiapkan ya. Oke, Kak Yeri, satu pesan yang luar biasa banget. Kita belajar banyak bahwa kita perlu ya Kak orang-orang di sekitar kita, dan kita juga harus membangun ya orang-orang ini, karena sebenarnya banyak di luar sana orang-orang tuh yang butuh kasih Tuhan gitu, dan cuma kita anak-anak Tuhan yang bisa meneruskannya gitu kan. Iya, betul. Oke, thank you Kak Iqbal.